anak-didik kami, selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Sibarani akan membawakan materi induksi matematika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Di masa pandemi ini kita harus tetap semangat belajar. Oke, sebab apa? Sebab cita-cita kita tetap harus kita kejar. Nah, adapun materi induksi matematika sebagai berikut. Selamat belajar, selamat mengikuti. Ini dia. Induksi matematika. Induksi matematika itu pengertiannya adalah salah satu pembuktian rumus atau pernyataan matematika atau metode pembuktian terhadap suatu pernyataan, apakah pernyataan tersebut berlaku untuk setiap kasus. Jadi maksudnya begini, dalam induksi matematika ini kita akan membuktikan suatu rumus itu benar atau tidak. Jika rumus itu benar, maka itu akan berlaku untuk di setiap kasus. Ya, nah ini dia induksi matematika. Tadi sudah saya sampaikan pengertiannya. Nah, sebelum kita membahas induksi matematika itu sendiri, di sini ada subbabnya yaitu tentang notasi sigma. Ya, notasi sigma. Nah, notasi sigma. Apa itu notasi sigma? Notasi sigma itu adalah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Jadi ada aturan tertentu ya. Di kelas 9 SMP kalian telah mempelajari yang namanya deret dan barisan aritmatika ya, ataupun deret dan barisan geometri juga. Nah, di sini sudah saya tuliskan, yaitu tadi pengertian notasi sigma sudah. Ini simbol daripada sigma ya, seperti ini simbol daripada sigma. Nah, ini adalah rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika ya. Ini Sn. Ini merupakan jumlah n suku pertama deret aritmatika. U1, U2 ditambah U3 ditambah sampai ke UN. Ini adalah bentuk deret aritmatika. Nah, bentuk deret aritmatika ini merupakan sejumlah bilangan terurut yang dapat kita susun ke dalam notasi sigma. Ini dia. U1, U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai UN. Ya, itu dapat kita tuliskan dalam bentuk sigma. Ya. U1, 1, 2, 3 sampai N itu merupakan indeks pada sigma ya. Ini I sama dengan 1 sampai N. Ini dia 1 sampai N ya, dimana UI nya itu merupakan suku yang akan disubstitusi I nya. Kalau I nya 1 berarti U1, kalau I nya 2 berarti U2, kalau I nya N berarti UN. Nah itu dia ya, berarti sejumlah yang menjumlahkan. Ingat ya, sigma itu menjumlahkan. Oke. Nah, di dalam sigma itu ada disebutkan sifat-sifat sigma ya. Kita akan mempelajari sifat-sifat sigma. Ini tadi yang pertama, pengertian dan notasi sigma. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu yaitu sifat notasi sigma. Ya. Sifat-sifat notasi sigma ini ada 7. Ya, ada 7. Kita akan membahasnya secara tuntas. Ya, secara tuntas beserta contoh-contohnya. Nah, untuk yang pertama, sifat yang pertama. Ya, sifat yang pertama itu adalah aturan suku konstan. Aturan suku konstan. Ya. Aturan suku konstan ini bentuknya seperti ini ya. Satu sigma K, di mana I sama dengan 1 sampai N ya. Nah, apabila di mana K ini adalah konstanta, apabila bentuknya seperti ini, langsung saja sama dengan N itu dikalikan dengan konstanta ya. Contoh. Ini contohnya ini ya. Ini contoh, kita ambil saja
Contohnya itu seperti ini ya, contohnya seperti ini. Nih contohnya, sigma, contoh ya, contoh sigma ya, sigma 10 di mana I sama dengan 1 sampai 5. Nah ini kan artinya 10 ini dijumlahkan sebanyak 5 kali. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Nah berarti berdasarkan aturan yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya ini adalah N ya, N itu sama dengan 5, maka langsung saja N kali K, K itu adalah 10, maka 5 dikali 10 sama dengan 50 ya. Itu untuk yang pertama, aturan suku konstan. Yang kedua, pada aturan suku konstan itu terdapat juga seperti ini ya, apabila I-nya tidak dimulai dari 1 ya. Contoh nih, sigma, ini bentuknya ya, sigma K di mana I sama dengan M sampai N, di mana di sini keterangannya adalah M itu lebih dari 1. Kalau yang tadi kan N-nya mulai dari 1, sekarang ini M-nya lebih dari 1, maka ini sama dengan N dikurang M tambah 1 dikalikan dengan K. Itu dia ya, M dikurang N tambah 1 dikalikan dengan K. Ini dia bentuk yang kedua pada aturan suku konstan. Contoh, ini contoh ya, contoh. Ini contoh. Contohnya sigma 10 di mana I sama dengan 2 sampai 5. Maka ini sama dengan berdasarkan rumus tadi di mana M-nya lebih dari 1 ya, ini M lebih dari 1, maka rumusnya N, ini kan N5. Maka di sini 5 dikurang 2 tambah 1 kalikan dengan 10 sama dengan 5 kurang 2 3 tambah 1 4 kali 10 sama dengan 40. Oke. Nah, itu untuk aturan suku konstan. Nah, yang kedua, sifat-sifat notasi sigma ya. Yang kedua itu adalah aturan perkalian sekarang ya. Aturan perkalian skalar. Aturan perkalian skalar ya. Aturan perkalian skalar. Nah, aturan perkalian skalar ini bentuknya seperti ini ya, sigma seperti ini, sigma K kali I di mana I sama dengan 1 sampai N, begitu cara membacanya ya. Maka apabila konstanta dikalikan dengan I itu adalah suatu persamaan ya. I itu adalah suatu bentuk suku yang akan disubstitusikan, maka K ini adalah konstanta, ini adalah dipindah ke depan. Ini seperti ini ya. Sigma I di mana I sama dengan 1 sampai N. Jadi K-nya itu dipindahkan ke depan ya, ke depan. Nah, contoh ini bentuknya ya tadi ya. Ini bentuknya. Contoh nih, contoh sigma 2I kuadrat sama dengan 1 sampai 3. Hitunglah ini, kita disuruh menghitung ini. Nah, ini kan 2 konstanta ya. 2 itu kan konstanta, maka dipindah 2 ke depan. Ya, menjadi seperti ini. Sigma I kuadrat I sama dengan 1 sampai 3. Sama dengan. Nah, itu kan 1 sampai 3, maka I-nya kita substitusi kemari. Ya, nilai I-nya. Maka 2 kali I-nya kan 1 sampai 3, maka 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Dari mana ini? Ini kan 1, masukkan ke I berarti 1 kuadrat. Terus habis 1 kan 2 ya, masukkan ke I 2 kuadrat ditambah 3 kan sampai 3
3 kuadrat itu batas I-nya. Ingat, I itu adalah bilangan asli ya. Bilangan asli. Maka ini hasilnya sama dengan 2 dikali 14 ya. Sama dengan 28. Oke? Oke. Bagaimana? Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya itu yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga aturan jumlah dan selisih. Ya. Aturan jumlah dan selisih. Nah, bentuknya seperti ini ya. Untuk yang pertama, kita yang jumlah dulu. Sigma AI tambah BI ya, dimana I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini sama aja dengan sigma AI dimana I 1 sampai N dijumlahkan dengan sigma BI. Ini sigmanya seperti apa ya, keselio ya. Oke, nah dimana I sama dengan 1 sampai N. Ya, ini kan seperti sifat distributif ya kan. Oke, nah contoh nih, contoh ya. Contoh ini kan nampak sekali seperti sifat distributif, tinggal mengalihkan kemari ya. Oke, ini dia. Maka kita tuliskan contohnya supaya lebih paham lagi. Contoh sigma. Ya, kita disuruh menghitung ini ya. I ditambah 2I kuadrat. Maka dimana I sama dengan 1 sampai 3 ya. Nah, ini sama dengan berdasarkan aturan jumlah yang sudah kita tuliskan. Maka ini menjadi sigma I dimana I sama dengan 1 sampai 3 ditambah sigma apa? Iya, 2I kuadrat mana I sama dengan 1 sampai 3. Nah, I-nya kan 1 sampai 3 ya, dimasukin aja seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Ya. Oke, I-nya kita masukkan ya. Nih, kita masukkan 1 sampai 3 berarti sigma itu kan jumlah, berarti jumlah 1 sampai 3 sebab ini hanya I. 1 tambah 2 tambah 3. Oke, dijumlahkan dengan, nah ini kan konstanta, berarti ini 2 dikali I-nya kan kuadrat, berarti 1 dimasukkan berarti 1 kuadrat, tambah 2 dimasukkan 2 kuadrat, tambah 3 dimasukkan 3 kuadrat. Pak, kenapa 1 sampai 3 saja? Kan ini batasnya 1 sampai 3. Oke, maka ini sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 itu 6 ditambah 2 kali 1 kuadrat dijumlahkan dengan 2 dan seterusnya. Itu adalah 28 ya. 28 dikalikan dengan 2. Maka ini sama dengan 34. Nah, itulah dia contohnya untuk aturan jumlah. Nah, untuk selisih, ya judulnya aja sudah selisih ya. Ini selisih. Untuk selisih berarti pengurangan ya. Maka yang kedua, rumus ini tinggal digantikan dengan pengurangan, yaitu sigma AI tambah BI dimana I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini kan tambah, maka ini dicoret, dikurang gitu loh. Ya, jadi dikurang. Maka ini menjadi sigma, kan selisih. Ya, sigma AI dimana I sama dengan 1 sampai N dikurang. Tadi kan jumlah ini selisih. Sigma BI dimana I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini dia untuk selisihnya. Ya, untuk selisihnya ini dia. Nah, ini saya kasih contoh, kamu cari sendiri ya. Ya, contoh sigma I tambah 2I kuadrat dimana itu sama dengan 1 sampai 3. Oke, ini silakan dicari ya. Ini tugasnya. Nah, ini kan tambah. Ini saya ubah menjadi kurang sebab kita mencari selisih ya. Bukan tambah tadi, melainkan kurang sebab apa? Selisih. Nah, itulah aturan yang ketiga, itu aturan jumlah dan selisih. Nah, sekarang kita masuk aturan yang keempat. Apa itu aturan yang keempat? Ya, aturan yang keempat itu adalah aturan operasi aljabar. Ya, aturan operasi aljabar itu yang keempat. Ini yang keempat, aturan
operasi aljabar ya. Aturan operasi aljabar itu seperti ini bentuknya ya. Sigma AI ditambah BI kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai N. Nah ini kan masih ingat nggak penjabarannya seperti ini? A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2 AB tambah B kuadrat. Ini simple ya, udah ya, simple kan ini penjabarannya. Nah sekarang ya tidak ada bedanya dengan ini ya, maka ini menjadi seperti ini ya, menjadi seperti ini. Sigma kita jabarkan aja, AI dikuadratkan ditambah 2 AI BI tambah BI dikuadratkan, di mana I sama dengan 1 sampai N. Nah seperti itu ya, seperti itu. Maka ya ini kan seperti penjumlahan ya, seperti penjumlahan, sehingga sigma AI kuadratkan, mana I sama dengan 1 sampai N tambah sigma, ini duanya di depannya karena konstanta, sigma AI BI I sama dengan 1 sampai N dijumlahkan dengan sigma BI dikuadratkan, di mana I sama dengan 1 sampai N. Nah, sama aja seperti yang tadi ya. Nah oke, contoh ini, contoh ya. Hitunglah sigma dari I tambah 1 kuadrat, di mana I itu sama dengan 1 sampai 3. Nah saya hanya menjabarkan saja, nanti anak didik kami silakan dikerjakan ya. Maka ini saya jabarkan, sigma I kuadrat tambah ini, maka menjadi apa? 2I ya, ditambah 1 kuadrat menjadi 1. Batas I-nya sama dengan 1 sampai 3. Nah ini saya jabarkan ke bawah, maka sigma ini kemari I kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai 3 dijumlahkan dengan ini kan 2I, 2 kan konstanta, maka di depan 2 sigma I sama dengan 1 sampai 3 ditambah sigma I, no ya ini 1 ya, 1 bukan I, 1 I sama dengan 1 sampai 3. Nah ini silakan dicari. Nah setelah ini aturan yang kelima. Aturan yang kelima itu kita akan bahas ya. Oke, semoga kalian mengerti. Ini kita akan masuk aturan yang kelima. Ini aturan yang kelima ya. Aturan yang kelima dari sifat-sifat notasi sigma, yaitu aturan bagian di mana syaratnya itu M lebih dari 1 dan M kurang dari N ya. Nah rumusnya begini, sigma UI di mana I sama dengan 1 sampai N itu dapat dituliskan seperti ini. Dapat dituliskan seperti ini. Sigma UI di mana I sama dengan 1 sampai M ditambah atau dijumlah sigma UI di mana I itu adalah M tambah 1 sampai N. Itu dia ya. Itu dia. Jadi itu aturan bagian yang kelima. Nah aturan yang kelima, sedangkan contohnya sebagai berikut ini contohnya. Contoh sigma I kuadrat di mana I sama dengan 1 sampai 5. Ini sesuai dengan rumus aturan bagian itu menjadi sigma I sama dengan 1 sampai 3 kita misalkan ya.
I kuadrat ditambah atau dijumlahkan dengan sigma I M, ini kan M ya, ini M nya, M tambah 1 berarti sama dengan 4 sampai 5 I kuadrat. Ini nanti hasilnya silakan kalian cari ya, silakan kalian cari. Oke. Nah sekarang kita ke aturan yang ke-6 ya, aturan yang ke-6 yaitu aturan apa? Iya, aturan pengubahan indeks. Yaitu aturan yang ke-6, aturan pengubahan indeks. Maksudnya apa? Nanti indeksnya yang disebut dengan indeks ini ya, yang ini batas-batasnya, sampai mulai dari berapa sampai berapa, itu yang disebut dengan indeks ya. Nah yang pertama, yang A, sigma I sama dengan M sampai N. Sigma I ya, ini sigma I, dimana I sama dengan M sampai N, itu sama dengan sigma I kurang K. Jikalau I nya dikurang K, maka indeksnya dijumlah dengan K ya, sama dengan M tambah K, ini N tambah K ya. Jikalau indeksnya dijumlah K, maka I nya dikurang K. Ingat, hanya I nya aja ya, hanya I nya saja, tidak ikut konstanta ya, tidak ikut konstanta. Oke. Contoh misalnya seperti ini, sigma tiga I kuadrat dikurang 2I, di mana I itu sama dengan 2 sampai 5. Ini kita misalkan ya. Kita misalkan ya. Kita misalkan ini contohnya. Nah, contoh tersebut, ini contohnya ya. Ini contohnya, ini I-nya negatif 2 sampai 5 ya. Ini contohnya untuk aturan yang ke-6 ya. Oke. Nah, sekarang kita mau, ini indeks di bawah harus 1 ya, indeks di bawah harus 1. Minus 2 tambah berapa biar 1? Iya, tambah 3, maka ini sama dengan sigma ya, 3 I tambah 3 kuadrat dikurang 2 I tambah 3, dimana I sama dengan negatif 2 tambah 3, 5 tambah 3 ya. Itu dia, indeks yang di bawah ini harus 1. Jadi supaya 1 berarti negatif 2 tambah 3, maka ini tambah 3. Ingat, yang dijumlahkan adalah I nya ya, yang dijumlahkan itu adalah I nya. Jadi kan ini kan I kuadrat, kalau dijumlahkan dengan 3 berarti I tambah 3 kuadrat. Oke. Nah ini kalian, setelah ini kalian tulis seperti ini ya. Nah nih, maka ini menjadi 3, ini nanti kalian jabarkan ya, kuadrat dikurang 2 I tambah kurang 3, nih salah, kurang 3, dimana I sama dengan 1 sampai 8. Nah itu dia ya, 1 sampai 8. Nah ini kalian lanjutkan nanti ya, dicari hasilnya. Oke, itu untuk aturan pengubahan indeks yang A. Sekarang aturan pengubahan indeks yang B. Yang B, bedanya A dengan B apa? Kalau A itu indeksnya dijumlah, I nya dikurang. Kalau B indeksnya dikurang, I nya dijumlah ya. Sigma I, di sini I sama dengan MN, maka ini akan menjadi I sama dengan M kurang K ya, sigma, ini sigmanya saya panjang ya, N dikurang K, maka di sini I nya ditambah K ya. Itu dia perbedaannya dengan yang A. Contoh ya, contoh
sigma 3 I kuadrat dikurang 2I. I sama dengan 2 sampai 5. Nah, ini misalnya. Ya. Nah, ini kan indeks di bawah kan I-nya harus 1. Dimulai dari 1 ya. Harus dimulai dari 1. Kan sama dengan sigma I-nya 2 kurang berapa biar 1? Iya, 2 kurang 1. Maka di sini 2 kurang 1 kurang 1. Maka di sini 3 I kurang 1 dikuadratkan kurang 2 I kurang 1. Ya. Nah, ini sama dengan sigma ya, sigma. Nah, ini kan I-nya kan sama dengan 1 sampai 4. Ini nanti dijabarkan nak ya. Oke, kuadrat dikurang 2I ditambah 2. Nah, ini kalian jabarkan, kalian cari penjumlahannya. Oke. Nah, itulah aturan pengubahan indeks. Nah, yang terakhir, yang ketujuh itu adalah aturan identitas. Ya. Aturan identitas. Aturan identitas itu seperti ini. Sigma I ya, sigma I, di mana I itu sama dengan N sampai N. Ya, makanya hasilnya N. Ya. Di mana N itu adalah bilangan asli. N elemen bilangan asli. Ya. Itu dia. Nah, silakan dipelajari kembali ya. Silakan dipelajari kembali dan selamat belajar, tetap semangat. Oke. Oke, bagaimana anak didik kami setelah mendengar penjelasan dari Bapak mengenai sifat notasi sigma? Nah, semoga dapat semakin mengerti ya. Ingat, tidak cukup hanya sekali saja mempelajari, teruslah pelajari sehingga kamu semakin mengerti. Selamat mencoba, dan ini ada tugasnya, silakan dikerjakan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.